Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kedua murid hari ini sangat terguncang oleh kejadian beberapa hari terakhir. Mereka dengan berani meninggalkan rumah dan keluarga mereka untuk mengikuti Tuhan Yesus. Mereka telah mendengarkan kata-katanya, menyaksikan mujizatnya, dan bahkan dengan suka hati bermisi dan berkhotbah atas namanya. Mereka mengharapkan Yesus menjadi Mesias yang dinantikan. Saudara-saudari,
Tuhan berkarya dengan cara dan dengan kuasa yang tidak diharapkan oleh para murid ini dan yang tidak mereka terima. Salib dan penderitaan tidak masuk ke dalam rencana dan pikiran serta kehendak para murid Yesus. Sebuah jalan kemenangan yang mulia yang hanya itu yang dapat mereka terima, bukan Tuhan yang tersalib. Saudara-saudari, selama ada mujizat orang banyak mengikuti Yesus. Tetapi ketika salib menimpa Yesus, mereka melempar handuk. Jadi mereka dalam perjalanan pulang kembali ke gaya hidup lama mereka, harapan hancur dan wajah sedih. Percakapan mereka adalah rekonstruksi peristiwa yang mengasihani diri sendiri tanpa iman, tanpa menyadari kehadiran Tuhan, tenggelam dalam kesedihan mereka. Saudara-saudari, kedua murid itu begitu terpusat pada kesengsaraan dan luka mereka, sehingga mereka tidak mengenali siapa yang berjalan di samping mereka. Mengasihani diri sendiri tidak membantu kita pergi kepada Tuhan, tetapi hanya membuat kita semakin tenggelam dalam ketidakberdayaan kita. Apakah yang menerobos situasi ini? Sebuah pertanyaan tak terduga yang menghancurkan asumsi yang salah dari dua ketidakpuasan ini dan mengundang mereka untuk melihat lebih dalam pada situasi mereka. Refleksi atas kejadian nyata dalam hidup kita dan bukan rencana dan harapan kita sendiri yang hancur dan terbatas adalah dengan membuka pintu bagi harapan yang lahir kembali. Apa yang sedang kalian bicarakan? Mengapa? Apakah kalian gagal menangkap sesuatu? Saudara-saudari, Yesus adalah gembala yang mencari kedua domba yang tersesat ini. Sebagaimana biasanya, Yesus dengan ahli dan lembut menerangi hati nurani mereka dan menuntun kedua murid ini pada kebenaran. Mendengarkan Yesus mempersiapkan kedua murid ini untuk mengenal Dia ketika Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, memberkatinya dan memberi mereka roti adalah tindakan yang sama yang dilakukan Yesus bersama para murid pada perjamuan terakhir. Saudara-saudari, setelah mengenali Tuhan kita dalam memecahkan roti, seluruh watak para murid berubah. Bahkan cara mereka menilai peristiwa dan situasi berubah. Mereka telah berhenti untuk malam itu, tetapi setelah mengalami kehadiran Tuhan, mereka berlari di tengah malam untuk berbagi pengalaman mereka dengan murid-murid yang lain. Saudara-saudari, semoga kita membiarkan Yesus yang hadir dalam diri kita dan menuntun kita sesuai dengan kehendak-Nya, bukan kehendak kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.